Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Biologi A, mata kuliah Kapita Selekta Biologi 1, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ananda Nurafisah. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini. Perkenalkan, nama saya Fitria M. Perkenalkan, nama saya Ernita Sari. Perkenalkan, nama saya Mira Artina. Baik, kali ini kami akan membawakan sebuah materi presentasi mengenai Investigation Protein Sequence Albert Birds atau investigasi urutan protein. Apakah kelelawar itu sama dengan burung? Untuk mengetahui jawabannya, mari teman-teman untuk menyimak materi kami and keep enjoy. Prosedur lab. Secara morfologi, kelelawar dengan mamalia. Kelelawar merupakan salah satu anggota mamalia yang termasuk ke dalam ordo Chiroptera, yang berarti mempunyai sayap tangan, karena kaki depannya bermodifikasi sebagai sayap yang berbeda dengan sayap burung. Kita jarang melihat kelelawar terbang pada siang hari karena hewan ini hidup pada malam hari atau noktural. Kelelawar termasuk hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ciri-ciri yang dimiliki oleh kelelawar: 1. Memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa. 2. Hewan noktural atau aktif di malam hari. 3. Termasuk dalam hewan frutivora atau pemakan buah. 4. Memiliki kemampuan tidur bergantung. 5. Memiliki selaput putih pada sayapnya. 6. Memiliki cakar pada bagian sayapnya. 7. Memiliki sonar atau gelombang ultrasonik. 8. Hiperbenasi pada musim dingin. 9. Terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab. 10. Memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Morfologi kelelawar dengan burung. Kelelawar tidak sama dengan burung, meski sama-sama dapat terbang. Berbeda dengan burung, kelelawar adalah hewan mamalia, yang berarti mereka memiliki rambut atau bulu dan melahirkan anak untuk berkembang biak, sementara burung berkembang biak dengan cara bertelur. Kelelawar juga menyusui bayi mereka, sementara burung menyuapi anaknya sejak mereka menetas. Hal mendasar pertama yang membuat perbedaan kedua hewan ini adalah ada rambut kuping. Kelelawar memilikinya, sedangkan burung tidak punya. Ada satu hal unik dari kelelawar, yakni caranya menggelantung di pohon. Ketika bertengger di pohon, kelelawar selalu berada dalam posisi terbalik. Hal ini dilakukan kelelawar bukan tanpa alasan. Sederhananya, kelelawar menggantung terbalik agar dia bisa mudah terbang. Burung akan sangat cepat terbang dari posisi tegak dan tidak bergerak, namun kelelawar tidak bisa melakukan itu, yang membuatnya sedikit kesulitan untuk lepas landas. Kesulitannya untuk terbang dari darat akhirnya menemukan evolusi ide untuk menggantung di atas pohon, sehingga mereka segera berada di udara yang hanya mengepakkan sayap jika ingin terbang. Hewan yang ditemukan di kelompok kami adalah rantai hemoglobin beta. Maka kami memperoleh 6 hewan, yaitu yang pertama ada Columba livia atau merpati karang, yang kedua ada Spalax ehrenbergia atau tikus tanah, yang ketiga ada Myotis feliver atau kelelawar vesper, yang keempat ada Rhinolopus verrumequinum atau kelelawar tapal kuda besar, yang kelima ada Rosetus aegypticus atau kelelawar buah Mesir, dan yang terakhir ada Macrotus californicus atau kelelawar berhidung daun. Penjelasan berbeda untuk seekor burung, 2 kelelawar dan mamalia. Kelelawar termasuk ke dalam kelas mamalia dan berkembang biak dan menyusui, sama seperti manusia. Sedangkan burung itu memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Hal yang mendasar yang membuat berbeda itu adalah bagian kuping. Kelelawar dan mamalia memilikinya, sedangkan burung tidak memiliki kuping.
Pada kelelawar dan mamalia termasuk kelas mamalia, sedangkan burung termasuk kelas burung itu sendiri atau Aves. Tubuh burung ditutupi dengan bulu, sedangkan kelelawar tidak ditemukan. Burung memiliki sebuah paruh untuk mematuk, sedangkan kelelawar dan mamalia memiliki atau mempunyai gigi. Kelelawar berbeda dari mamalia lain. Salah satu perbedaan yang mencolok yakni mikroba kelelawar tidak mengikuti pola evolusi. Dengan kata lain, kelelawar tidak menunjukkan filosimbiosis. Hal yang tidak biasa ini disebabkan oleh struktur tubuh kelelawar. Mereka merupakan satu-satunya mamalia yang memiliki tenaga untuk terbang dan tetap berada di udara. Anatomi kelelawar harus beradaptasi dibandingkan dengan mamalia lain dengan ukuran yang sama. Kelelawar memiliki usus pendek, yang berarti mereka memiliki lebih sedikit jaringan usus dan lebih sedikit makanan. Para ilmuwan mengungkapkan, adaptasi ini membantu mereka mengurangi berat badan dan membuat tubuh mereka kurang berenergi. Selanjutnya ada bagian perbandingan berdampingan. Yang pertama, ada analisis perbandingan sesama kelelawar. Dilakukan analisis perbandingan terhadap kelas mamalia yang dapat terbang, yaitu dua spesies kelelawar yang berbeda, yaitu Rhinolophus verumicionum atau kelelawar tapal kuda besar atau pemakan serangga, dengan Myotis feliver atau kelelawar vesper atau pemakan ngengat atau serangga. Ternyata diperoleh hasil 127 dari posisi identik dan hasil posisi serupa sebanyak 16. Lalu ditemukan hasil-hasil presentasi nilai identitas sebanyak 86,39%, maka dapat disimpulkan bahwa dua spesies kelelawar ini sangat memiliki kerabatan yang sangat dekat. Yang kedua, ada analisis perbandingan kelelawar dengan burung. Dilakukan analisis perbandingan terhadap hewan yang bergolongan kelas mamalia dengan hewan yang bergolongan kelas Aves, yaitu Macrotus californicus atau kelelawar berhidung daun dengan Columbu livia atau merpati karang. Ternyata diperoleh hasil 98 dari identitas serupa dan hasil posisi serupa sebanyak 35. Lalu ditemukan hasil nilai persentase identitas sebanyak 67,123%, maka dapat disimpulkan kelelawar dengan merpati ini sudah hampir tidak terlalu dekat lagi. Yang ketiga, ada analisis perbandingan kelelawar dengan mamalia. Pada analisis ini, kelompok kami mengambil spesies hewan pengerat yaitu Spalax ehrenbergi atau tikus tanah untuk hewan mamalia. Langsung saja dilakukan analisis perbandingan terhadap hewan sesama kelas mamalia, namun berbeda karena kelelawar adalah hewan satu-satunya menyusui yang dapat terbang, sedangkan tikus termasuk hewan mamalia pengerat. Lalu perbandingannya adalah Rosetus aegypticus atau kelelawar buah Mesir dengan Spalax ehrenbergi, tikus tanah. Ternyata diperoleh 122 dari hasil posisi identik dan hasil posisi serupa sebanyak 20, sehingga ditemukan hasil nilai presentasi identitas sebanyak 83,562%. Maka dapat disimpulkan bahwa kelelawar dengan tikus tanah juga memiliki kerabatan yang sangat dekat. Di sini terdapat sebuah gambaran mengenai pohon filogenetik. Walaupun secara morfologi, burung dan kelelawar memiliki sayap dan dapat terbang, namun mereka berada di kelas yang berbeda. Burung dan kelelawar termasuk kelas yang berbeda karena kekerabatannya yang berbeda pula. Kelelawar masuk ke dalam kelas mamalia, sedangkan burung masuk ke dalam kelas Apes. Setelah itu, pohon filogenetik juga menunjukkan bahwa terdapat hewan mamalia yang terpisah lagi dengan kelelawar, yaitu tikus tanah atau Spalax ehrenbergi. Mereka termasuk sesama kelas hewan mamalia, namun mereka berbeda. Kelelawar termasuk hewan mamalia satu-satunya yang dapat terbang, sedangkan tikus tanah merupakan hewan mamalia pengerat. Selanjutnya, pohon filogenetik menunjukkan ada satu garis yang memisahkan diri, yaitu Myotis feliver atau kelelawar vesper atau pemakan ngengat serangga, menandakan bahwa kelelawar ini terdapat perbedaan gen yang cukup jauh dari 3 kelelawar lainnya. Lalu ada 2 garis yang bersama, yaitu Rhinolophus verumicionum atau kelelawar tapal kuda besar atau pemakan serangga, dan
Rousetus agripatiacus adalah kelelawar buah Mesir. Berarti kedua kelelawar ini menunjukkan spesies yang masih dalam kekerabatan gen yang sangat dekat. Namun, terdapat garis yang terpisah antara ketiga kelelawar itu, yaitu garis dari Macrotus californicus atau kelelawar berhidung daun. Karena gen kelelawar ini berbeda dengan dua kelelawar HBB rive dan HBB rowae. Dalam pernyataan yang diberikan, kelompok kami menarik analisis hasil, yaitu yang pertama, klaim menyatakan bahwa apakah kelelawar adalah burung? Jawaban dari kami adalah tidak. Reasoning, berdasarkan bukti yang telah ditemukan, dapat disimpulkan bahwa kelelawar itu bukanlah hewan yang masuk kelompok aves atau burung, melainkan hewan kelompok mamalia. Kelelawar berdarah hangat, menyusui anaknya, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Itu adalah bukti kalau kelelawar adalah hewan kelompok mamalia. Meski masuk ke dalam kelompok mamalia, kelelawar pun punya keistimewaan, yaitu kelelawar bisa mengepakkan sayapnya dan merupakan salah satu mamalia yang terbang seperti burung. Meskipun kelelawar bisa terbang, banyak hal yang membuatnya berbeda dengan burung, yaitu seperti struktur sayap, jenis mulut, dan ada tidaknya kuping. Terus cara tidurnya kelelawar, ada tidaknya bulu, dan perbedaan keluarganya. Selanjutnya adalah pembuktian pada unit pro. Nah, pada pembuktian 6 perbandingan hewan hemoglobin beta yang terdiri dari kelelawar, burung, dan mamalia, melalui unit pro tersebut diperoleh hasil posisi identik sebanyak 85 dan hasil posisi serupa sebanyak 42, sehingga diperoleh hasil nilai persentase identik sebesar 57,823% dari keseluruhan perbandingan. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembuktian unit pro bahwa kelelawar dengan burung berbeda kelas dan mereka berbeda. Selain itu, pada perbandingan kelelawar dan burung memperoleh hasil nilai persentase identik sebesar 67,123%. Sedangkan perbandingan antara kelelawar dengan mamalia atau tikus memperoleh hasil nilai persentase sebesar 83,562%. Nah, bisa dilihat bahwa nilai persentase perbandingan kelelawar dengan mamalia lebih sangat mendekati kekerabatan karena sama-sama termasuk kelas mamalia, namun hanya dibedakan melewati spesies. Nah, itulah hasil paparan materi yang kami bawakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi kami, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu positif dan wawasan yang semakin luas dari video ini. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.